Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah amma ba'du. Dalil-dalil seputar anak yatim. Yang pertama, an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu marfu'an, la yutma ba'da ihtilamin wala sumata yaumin ilal laili. Dari Ali bin Abi Thalib, semoga Allah meridhoinya, hadis marfu', Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak dinamai yatim setelah dia balik, dan tidak boleh diam atau tidak berbicara sama sekali 1 hari sampai malam. Hadis sahih riwayat Abu Daud. Pada hadis ini disebutkan bahwasanya status yatim itu sampai dia balik. Adapun setelah balik, maka status yatimnya tidak berlaku lagi. Dan balik itu bagi laki-laki itu ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah, sedangkan bagi perempuan itu ditandai dengan keluarnya darah haid. Adapun umur maksimal status balik itu, kalau tidak mengalami tanda-tanda yang telah disebutkan, maka statusnya sampai umur 15 tahun, sebagaimana yang terdapat di dalam kitab Mughni Muhtaj. Wal bulughu fid dzakari wal untha innama yatahaqqaqu bi ahadi syai'aini, ahaduhuma yusamma bulughan bisinni bistikmali 15 sanatan qamariyatan tahdidan min infisali jami'il waladi bi syahadati adlaini khabiraini wa syadda man qala bi khilafi dzalika. Dan balik bagi laki-laki dan perempuan itu dapat tercapai dengan salah satu dari 2 hal. Yang pertama dinamai dengan balik dengan patokan umur, yaitu sempurna 15 tahun Hijriyah secara pasti dari lahirnya anak tersebut, dengan kesaksian 2 orang yang adil lagi mengetahui, dan menyimpanglah orang yang berbeda dengan pendapat tersebut. Hadis kedua yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, di mana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ana wa kafilul yatimi hakadha fil jannati, wa asyara bis sababati wal wusta. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, saya dan orang yang mengayomi anak yatim itu seperti ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan jari tengah yang bermakna dekat. Pada hadis ini Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwasanya orang yang mengayomi anak yatim, orang yang memberikan perhatian perlindungannya kepada anak yatim, itu nanti dekat posisinya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam surga, di mana Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kedekatannya bagaikan kedekatan antara jari telunjuk dan jari tengah yang posisinya sangat dekat sekali. Inilah keistimewaan orang yang menyantuni, mengayomi, melindungi anak yatim, posisinya dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya Nabi Muhammad SAW berada di surga yang paling tinggi, yaitu surga Al-Firdaus. Dan untuk mencapai
ataupun untuk masuk ke dalam surga tersebut dengan amalan kita yang sedikit dan banyak kelalaian serta dosa kita, maka akan sulit untuk memasukinya kecuali orang yang diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu ibadah yang dapat memasuki dengan orang-orang yang berada di dalamnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dekat posisinya dengan Nabi. Salah satunya adalah orang yang mengayomi anak yatim. Kemudian dalil yang ketiga, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dhamma yatiman bainal muslimina fi ta'amihi wa syarabihi hatta yastaghniya anhu wajabat lahul jannah." Siapa yang mengayomi anak yatim di antara kaum muslimin, kemudian dia menjamin makan dan minumnya sampai anak yatim tadi bisa berdiri sendiri, bisa mandiri, maka surga wajib untuk orang itu. Hadis riwayat Imam Ahmad. Ini merupakan kelebihan bagi orang yang memberikan makan dan minum kepada anak yatim sampai dia bisa mandiri, maka surga wajib untuknya. Maka surga itu wajib untuknya, tidak ditawar-tawar lagi karena dia telah mengayomi anak yatim tersebut, terutama memberikan makan dan minum untuknya. Dalil yang ketiga adalah hadis yang diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad, anna rajulan syaka ila nabiy sallallahu alaihi wasallam an qaswati qalbihi, qala in ahbabta ayyalina qalbuka famsah ra'sal yatimi wa at'imil miskina. Hadis riwayat Imam Ahmad. Bahwa ada seseorang yang mengadu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kerasnya hati orang tersebut, hatinya keras, hatinya gersang. Maka Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan saran agar hatinya dapat lembut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika kamu ingin bahwa hatimu itu lembut, maka usaplah kepala anak yatim dan berilah makan orang miskin. Hadis riwayat Imam Ahmad. Dalam hadis ini disebutkan bahwasanya keutamaan orang yang memberikan perhatiannya kepada anak yatim dan orang miskin, memberikan kasih sayangnya kepada anak yatim dan memberi makan orang miskin, hal tersebut dapat melembutkan dan melunakkan hati yang keras. Hati yang keras yang tidak peka dengan situasi yang ada di sekitar, atau hati yang tidak dimasuki oleh hidayah, hal ini dapat dilunakkan dengan menyantuni anak yatim, mengusap kepala anak yatim tadi, mengasihaninya, memberikan santunan kepadanya, kemudian juga memberikan makan kepada fakir miskin. Hal tersebut dapat melunakkan hati seseorang. Yang kelima, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad juga, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man masaha ra'sa yatimin lillahi kana lahu bikulli sya'ratin hasanatun. Siapa yang mengusap kepala anak yatim karena Allah, maka untuknya itu setiap satu helai daripada rambutnya ada kebaikan ataupun pahala.
Di dalam hadis ini juga dijelaskan keutamaan mengasihani anak yatim, mengusap rambutnya, di mana setiap helai rambutnya itu terdapat satu pahala atau satu kebaikan. Tentunya rambut manusia ini sangatlah banyak, tak bisa kita untuk menghitungnya saking banyaknya rambut yang ada di kepala. Maka orang yang mengusap kepala anak yatim, dia akan mendapatkan pahala sebagaimana jumlah rambut yang ada di kepalanya itu. Kemudian dalil yang keenam, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, di mana Nabi Muhammad SAW bersabda, khairu baitin fil muslimina baitun fihi yatimun yuhsinu ilaihi, wa syarru baitin fil muslimina baitun fihi yatimun yusa'u ilaihi. Sebaik-baik rumah yang ada pada kaum muslimin itu adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang dia berlaku baik kepada anak yatim itu. Dan seburuk-buruk rumah yang ada di tengah kaum muslimin adalah rumah yang ada anak yatim yang dia jahat kepada anak yatim tersebut. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Maka di dalam hadis ini, seseorang yang memiliki rumah, kemudian anak yatim ada di rumah tersebut, dia berlaku baik kepada anak yatim tadi, maka itulah sebaik-baik rumah bagi orang muslimin. Rumahnya dituruni berkah rahmat Allah Subhanahu wa taala, ketenangan dan cahaya, karena di dalamnya ada anak yatim dan dia berlaku baik kepada anak yatim tersebut. Sebaliknya, rumah yang memiliki anak yatim namun dia berlaku kasar, berlaku buruk kepada anak yatim tadi, inilah seburuk-buruk rumah yang ada di tengah-tengah kaum muslimin. Dia menyakiti anak yatim tadi, dia berlaku tidak baik kepada anak yatim tadi, bahkan menyiksa anak yatim tadi. Ini merupakan rumah yang paling buruk yang ada di tengah kaum muslimin. Yang ketujuh, dalil dari Al-Quran, yaitu surat Al-An'am ayat 157. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan. Dan janganlah kalian dekati harta anak yatim kecuali dengan baik. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa seseorang ataupun keluarga yang memegang harta anak yatim tadi hendaknya mempergunakan harta tersebut dengan baik untuk kepentingan anak yatim, baik untuk sekolahnya, pendidikannya, ataupun makan dan minumnya dipergunakan dengan baik. Kalaupun dia ingin mengambil dari harta anak yatim tadi, ambillah dengan baik, dengan yang layak, dan tidak menghabiskan hartanya tadi untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, janganlah kalian dekati harta anak yatim kecuali dengan baik.